Halo, halo semuanya, selamat pagi kembali lagi di channel aku, tempat berbagi mengenai hal-hal yang menurutku random tapi semoga aja bisa bermanfaat buat kalian-kalian semuanya yang nonton. Buat yang baru subscribe, terima kasih udah subscribe channel aku. Semoga nantikan konten-kontenku yang random tapi semoga ada manfaatnya kayak gitu. Oke, jadi udah lama aku nggak bikin konten, aku nggak bikin video, sekitar 2 bulanan. Aku vakum nggak bikin video karena banyak kesibukan, mulai dari PKL dan kesibukan-kesibukan lain yang bikin aku lupa tentang perkontenan duniawi. Oke, karena kita udah 2 bulan pensiun konten, kita ngonten lagi ya. Agak kikuk nih sebenarnya ngomongnya, tapi ya, it's no problem, kita jalan aja ya. Oke. Jadi, kali ini aku mau bahas tentang pengalaman PKL aku di PPSDM Migas Cepu. Bagi kalian yang nggak tahu PPSDM Migas Cepu itu letaknya di mana, cari di Maps dulu ya. Cari di web dulu, itu webnya juga udah bagus. Jadi, PPSDM Migas itu singkatan dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Minyak dan Gas Bumi. Jadi, ini merupakan salah satu direktorat di bawahnya Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi, kenapa aku bisa PKL di situ? Kenapa sih? Apakah aku emang sukanya di minyak-minyak kayak gitu? Sebenarnya dulu semester 1 tuh cita-citanya ya masuk kimia, ya pengen masuk di bagian perminyakan, pertambangan kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, semester-semester berjalan, bagi yang belum tahu, aku kuliahnya jurusan kimia ya, kimia murni. Terus di semester berjalan itu kayak keinginanku tuh berubah-ubah, mulai dari ingin yang bioteknologi, terus ingin yang material, ingin yang lingkungan, apalah. Nah, sampai akhirnya kok bisa PKL di sini? Kenapa? Ini tuh kepepet. Karena harusnya PKL aku ini kan ya emang bener tahun 2021 kita di univ aku, di prodi aku itu PKL-nya dikasih jatah 1 bulan, dari 2 bulan dari bulan Januari sampai Februari 2021. Pas hari itu bertepatan dengan libur semester di universitas aku, jadi aku manfaatin buat PKL. Begitu juga dengan teman-teman satu prodiku di kimia kayak gitu juga. Terus berarti otomatis kita harus nyari tempat-tempat PKL jauh-jauh hari sebelum bulan Februari 2021 kan ya. Nah, 2020 bulan Juli kalau nggak Agustus aku itu udah mulai nyari-nyari tempat PKL kayak gitu, udah ngemail sana sini, udah nanya ke sana sini, banyak banget tempat yang ku tanyain, mulai dari Bepom. Aku tuh pengen ke makanan, makanya Bepom. Random banget sih keinginanku, tapi Bepom. Tapi Bepom nggak nerima karena masih corona, tutup. Bepom Jogja, Bepom Jogja juga masih tutup. Habis itu mau ke Jakarta, tapi masalahnya masih takut karena pada saat itu masih parno-parnonya pandemi corona kayak gitu. Habis itu mau ke Lipi Jogja ternyata juga masih tutup karena corona. Kalau Jogja aja tutup, yang lain ya aku juga nggak berani gitu, di kota lain pandeminya masih genting, jadi skip dulu aja. Nah, habis itu aku juga mau ke BPTP itu teknologi pertanian ya, badan pengen nggak tahu, pokoknya teknologi pertanian. Nah, aku tuh pengen ke situ, ke BPTP Jogja, tapi nggak jelas juga, kayak teman-temanku tuh keterima tapi akunya enggak. Aku juga nggak tahu, mungkin nggak rezeki aja kali ya. Habis itu aku juga daftar ke Batan, Badan Teknologi Atom Negara yang nuklir gitu di Jogja juga. Aku daftar di Batan Jogja, tapi ternyata ditolak guys. Bukan ditolak, maksudnya Batan tidak menerima siswi atau mahasiswa PKL di masa corona kayak gitu. Jadi aku menerima banyak sekali kekecewaan, banyak banget ditolak di mana-mana. Sampai akhirnya aku daftar lagi juga ke Balai Konservasi Borobudur.
awalnya aku digantungin antara iya sama enggak, antara diterima sama enggak, tapi tetap kutungguin. Nah, pas nunggu apa ya, pas nunggu keputusan dari Balai Konservasi Borobudur itu, aku coba-coba daftar tuh, coba-coba nyari di web. Daftar PKL online, keywordnya kayak gitu, daftar PKL online. Dapatlah webnya si PPSDM Migas ini. Terus aku inget, oh iya dulu ada cutting aku yang pernah PKL di sini kayak gitu. Terus aku nanya-nanya lah sama cutting aku, gimana di sana, enak nggak. Terus udah dapet point of view-nya, udah dapet ya sekilas tentang tempatnya di sana. Aku baca laporan PKL-nya cuttingku juga, oh kayaknya oke-oke aja deh, worth it kayak gitu. Terus habis itu aku daftar lewat online. Ih, gemes banget tahu, apa ya, kayak mudah banget gitu loh prosedurnya, terus transparan banget juga di webnya. Jadi kayak seneng banget aja bisa ketemu webnya PPSDM Migas ini. Oke, setelah aku tahu webnya itu yang gemesin banget, yang transparan banget, kita tahu profilnya, kita tahu di sana ngapain aja, unit-unitnya ngapain aja, ada berapa unit di situ. Em, Rasanya tuh kayak wow, ini tuh jawaban yang aku cari selama ini. Aku mencari transparansi di sana, bisa ngapain aja, terus cara daftar yang mudah kayak gitu. Bener-bener kita bisa tahu track record kita mulai dari daftar. Kalau daftarnya berhasil, nanti ada notifikasi registrasi berhasil masuk ke email kita. Kita juga bisa nge-tracking apa ya, bisa ngelihat status permintaan atau permohonan PKL kita di situ. Jadi nanti ku taruh apa ya, web apa sih, link webnya di deskripsi bawah. Nanti bisa kalian yang ingin PKL di sana bisa klik aja linknya. Bakal ku taruh link profil sama link buat ke daftar PKL-nya. Jadi pertamanya berkas yang harus disiapin itu, pertama surat permohonan PKL, yang kedua proposal PKL. Surat permohonan PKL ini bisa dari ya fakultas atau prodi seperti itu. Habis itu yang kedua, surat permohonan PKL ini berisi tentang singkatnya periode kita lah, mau PKL tanggal berapa sampai tanggal berapa kayak gitu permohonan. Yang kedua proposal PKL. Nah, proposal PKL ini banyak. Kemarin pas aku PKL tuh, teman-teman aku yang PKL di sana, ternyata proposal mereka itu isinya judul mereka yang bakal dilakuin di sana kayak gitu. Aku baru tahu ternyata. Dan aku proposal PKL ku hanya menjelaskan apa itu PKL, kenapa harus ada PKL, tujuannya, manfaatnya apa, kayak gitu. Aku sama sekali nggak tahu mau PKL di sana mau ngapain, nggak punya judul. Tapi it's okay kok. Karena apa? Karena kita nggak tahu di sana itu the realnya itu kayak apa. Ya bener, kita udah tahu profilnya gimana, tapi kita kan nggak tahu di sana ada bahannya apa aja, yang perlu diteliti apa, kita kan nggak tahu. Jadi aku nggak bikin judul dulu, aku cuma ngasih proposalnya itu hanya sekedar PKL itu apa, kenapa kita harus PKL, kayak gitu doang. Terus setelah kita submit di link apa ya, di apa sih namanya, di aplikasi web aplikasi buat PKL-nya itu, buat daftar PKL itu, nanti kalau udah sukses registrasi bakal ada notif masuk ke email kita kalau kita udah sukses registrasi. Nah, di notif itu ada tuh link buat nge-track apa sih, buat mengetahui status PKL kita, status permohonan kita. Itu banyak ya, mulai dari nggak banyak deh. Pokoknya di track record itu kita bisa nyari permohonan PKL kita udah masuk apa belum, udah diketahui. Yang kedua, disetujui apa enggak. Habis itu ada pelaksanaan PKL, ada absensi PKL-nya, terus ada format laporannya juga ada. Habis itu upload laporan, dan banyak hal. Pokoknya kalian main-main aja, pelajari link di deskripsiku aja kayak gitu. Jadi enak banget guys di sana. Langsung online gitu, sistemnya sangat mudah, sesuai dengan jiwa-jiwa milenial kita yang ya sukanya ya praktis kayak gitu, nggak suka datang ke tempat-tempatnya atau nanya-nanya kayak gitu, apalagi udah kayak gimana gitu. Karena internet adalah sahabat sejati kita, ya begitulah. Kemudian habis daftar nih ya, terus ternyata keterima. Ini ya guys, kalian itu pasti diterima.
asal kuotanya masih mencukupi. Gimana kita tahu kuotanya itu masih cukup atau enggak? Itu di webnya, di link aplikasi PKL-nya itu ada. Bukan aplikasi ya, aku bilang aplikasi itu karena ya link webnya, link web pendaftar PKL itu udah ada gambaran, udah ada tulisan kuotanya berapa, dan sekarang udah yang daftar udah berapa, itu ada lengkap banget. Jadi nggak usah khawatir bakal bingung-bingung manja atau bingung-bingung nggak jelas kayak gitu ya. Habis itu untuk cerita selanjutnya mengenai kos, mengenai kehidupan di sana, terus perjalanan PKL di sana gimana, akan kelanjutin di video part 2 dari PKL di PPSDM Migas ini. Oh ya, setelah kita diterima itu nanti bakal ada bukan adminnya, namanya Bapak Harwito. Maaf ya, aku sebutin nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sih. Kalian nanti kalau pengen PKL di sana apa-apa nanyanya ke Bapak Harwito. Kita bakal dimasukin ke grup PKL pada bulan itu kayak gitu. Dan satu lagi guys, yang penting kalian ketahui bahwasannya pihak sana itu mengurusi PKL terdekat. Jadi misal ini bulan Februari, besok bulan Maret, pihak PKL sana itu fokusnya ke PKL bulan depannya, mengurusi Maretnya, menjawab surat permohonannya itu, menjawab permohonan si bulan Maret itu tadi. Untuk bulan-bulan selanjutnya itu ya proses ngantri kayak gitu. Jadi jangan heran kalau agak lama, tak ya, karena memang prosedur dulu, kayak ngantri dulu kayak gitu. Jangan heran kalau agak lama, tapi pasti kalau kuotanya masih ada kalian diterima. Segampang itu guys daftar PKL di sana, enak banget. Jadi video kali ini udah ya, sekian gitu aja. Kita lanjut ke video part 2. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar aku tambah semangat bikin kontennya. Kalian juga bisa follow Instagram aku, Fitria Fariha. Biasanya aku nge-share konten tentang review-review buku, atau tentang pendapat aku, atau tentang kitab-kitab kuning, kitab-kitab salaf kayak gitu. Dan buku-bukunya yang aku review biasanya buku-buku terjemahan dari barat, kayak bukunya Dan Brown kayak gitu ya. Oke, bye-bye semuanya. Wassalamualaikum.